Faktanya, tabut perjanjian tidak lagi dibutuhkan. Ia telah digantikan. Kita memiliki representasi Allah yang jauh lebih baik dalam pribadi putranya yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Keluaran, yaitu Keluaran pasal yang ke-26 sampai dengan yang ke-31, yang membahas tentang kemah suci di padang gurun, tabut perjanjian, dan pentingnya imamat dalam sejarah Israel kuno. Guru kita, Pak Yohanes, akan menyampaikan tema tabut yang hilang, tidak hilang, hanya diganti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah belajar, saudara, secara khusus dari Kitab Keluaran. Kita belajar bagaimana Allah hadir di antara umat-Nya setelah mereka meninggalkan Mesir. Kehadiran Allah dilambangkan dengan kemah suci yang ada di padang gurun. Kemah suci beserta dengan segala perabotannya. Dan itu adalah benda yang sangat penting. Kita kenal dengan apa, saudara? Tabut perjanjian. Kita akan membahas semua ini, saudara, ya. Hari ini kita akan beralih dengan cepat. Kita akan melihat sekarang pasal 26 sampai ke pasal 31. Ini kita akan melihat bagaimana karya Allah dinyatakan melalui umat-Nya. Ada poin-poin utama yang akan saya sampaikan. Dan nanti kita akan mencapai kepada kesimpulan yang dapat kita temukan. Nah, kita melihat, saudara, pertama-tama kalau kita membaca pasal 26, di pasal 26 itu menjelaskan dengan sangat rinci instruksi Allah tentang pembangunan kemah suci. Nah, sekarang kita mulai baca ya. Silakan dibuka Alkitab, saudara, dari Keluaran pasal 26. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas, dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain, dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Saudara, ini sebenarnya kalau kita perhatikan hanyalah sebidang tanah persegi panjang yang dikhususkan untuk ibadah dan dipagari oleh tirai khusus di sekelilingnya ya, yang ditopang oleh rangka tiang kayu. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri,
Dan tenda yang keenam haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Ini harus ada penutupnya. Ini seperti atap ya di atas bagian kemah suci yang disebut dengan kemah pertemuan. Dan selanjutnya kita akan melihat dijelaskan ya bagaimana kemah suci harus dibangun dan bahwa harus ada tirai yang digantungkan memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus yang merupakan area yang lebih kecil dan terbatas. Tempat tabut perjanjian harus ditempatkan. Jadi bagi saudara yang sudah pernah melihat tabernakal begitu sudah bisa membayangkan. Tetapi inilah dasarnya ada di sini supaya kita bisa melihat ya. Sekarang kita akan lihat coba ya tabut perjanjian itu. Nah, tabut itu saudara hanyalah sebuah kotak persegi panjang dengan panjang sekitar 1,2 meter. Terbuat dari kayu akasia, dilapisi daun emas di bagian dalam dan luar. Nah, disinilah saudara loh batu itu yang berisi 10 perintah Allah disimpan dan itu melambangkan perjanjian antara Allah dan umat Tuhan. Tabur itu disimpan di dalam kemah pertemuan di suatu tempat di balik tabir yang disebut dengan tempat maha kudus. Jadi hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ini. Itu pun cuma setahun sekali untuk apa? Melakukan pendamaian bagi bangsa itu. Di atas tabut perjanjian itu terdapat tutup yang disebut dengan tutup pendamaian. Nah, tutup ini pas di atas tabut dan menyegelnya. Di atas tutup bahtera atau tabut perjanjian itu terdapat figur-figur kerubim. 2 diantaranya saling berhadapan dan melihat ke dalam tabut perjanjian itu. Seperti yang akan kita bahas ya, bahwa tabut ini yang selama ini begitu dihargai, memang sudah tidak ada lagi. Ya, tabut ini telah hilang karena Tuhan tahu di mana letaknya. Tetapi kita tidak tahu di mana ya, dan kita tidak perlu tahu karena telah digantikan. Digantikan dengan apa saudara? Dengan sesuatu yang jauh lebih agung. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Nah, saudara, ada pula kita tahu ada perabot khusus yang melambangkan kehadiran Allah di antara umatnya yang ditempatkan di dalam kemah suci. Sebuah meja khusus dan sebuah kandil dengan 7 lampu. Mari kita lihat sekarang di pasal 27. Ini menjelaskan tentang perlengkapan kemah suci. Kita akan ringkas saja ya, karena ini juga panjang ya. Di bagian luar kemah suci yang tertutup terdapat mezbah perunggu besar untuk persembahan bakaran, panjangnya sekitar 1,5 meter, lebar 1,5 meter dan tingginya 90 cm. Dan perkakas perunggu yang digunakan untuk menangani persembahan dan membersihkannya. Nah, bagian kemah suci yang tidak tertutup disebut dengan pelataran. Lalu juga ada pelita yang harus terus-menerus menyala. Yang ini menunjukkan bagaimana umat Allah harus membiarkan terang kecil itu terus bersinar sepanjang waktu. Umat harus membawa minyak zaitun murni sebagai sumbangan agar pelita itu tetap menyala. Mereka tidak pernah diizinkan untuk membiarkan pelita itu padam. Kemudian di pasal 28 ini membahas rinci tentang pakaian atau seragam para imam. Bagian-bagian utamanya adalah serban untuk kepala, lalu gaun linen ya yang menutupi leher hingga kaki, lalu efod yang merupakan pakaian luar berhias dengan penutup dada yang indah yang terdiri dari 12 permata yang melambangkan 12 suku Israel dan sebuah kantong untuk Urim dan Tumim yang akan kita bahas nanti. Namun pakaian para imam dimaksudkan untuk kemuliaan dan keindahan untuk mencerminkan keagungan Allah. Jadi semua ini bicara sesuatu bagaimana Allah itu maha agung. Sekarang kita masuk di pasal 29. Coba perhatikan nanti kita lihat ya. Ini menggambarkan ini upacara pentahbisan bagi para imam. Dan itu merupakan acara yang ya boleh dikatakan sangat rumit ya. Itu berlangsung kurang lebih 7 hari. Itu juga ada bagaimana darah korban, penebusan dosa bagi para imam, bahkan altar itu sendiri. Nah, 2 ayat terakhir itu merangkum pentingnya imamat. Coba saya lihatkan ya.
Juga Harun dan anak-anaknya akan kutahbiskan untuk melayani aku sebagai imam. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Lihat, saudara, Allah ingin diam di antara umatnya. Kemudian kita perhatikan pasal 30. Ini menggambarkan sebuah mezbah pembakaran ukupan yang melambangkan doa-doa umat Allah. Mezbah itu terbuat dari kayu akasia dan dilapisi dengan lembaran emas tempaan. Kemenyan khusus ini harus dibakar di atas mezbah, dan Allah menegaskan untuk tidak mempersembahkan kemenyan yang tidak sah atau tidak yang sebenarnya atau yang palsu, gitu nggak boleh ya. Harus yang asli. Atau segala jenis korban bakaran atau korban curahan itu harus benar-benar ya. Mezbah itu hanya untuk pembakaran ukupan. Nah, kita juga lihat di sini ada mangkok perunggu besar untuk penyucian yang dilakukan, dan para imam harus menyucikan diri dengan cara ini sebelum menjalankan tugas mereka. Namun, penyucian yang bersifat ritualistik ini juga menunjukkan bahwa orang yang disucikan juga akan mengalami atau menjalani gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menganggap suatu penghinaan bagi seseorang yang mempersembahkan korban, lalu pergi dan dengan sengaja melakukan dosa yang berulang-ulang. Nah, ini juga hati-hati di sini. Kita juga belajar banyak ya, bahwa ketika kita disucikan oleh Kristus, seperti itulah kita harus berjalan. Dan kita ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, Dia berkata, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan orang yang telah dibasuh hanya perlu membasuh kakinya. Mengapa? Karena meskipun ya kita diselamatkan dan disucikan oleh iman kita kepada Kristus, kita tetap akan bertindak kotor saat kita berjalan di dunia yang terkutuk dan penuh dengan dosa ini. Kita harus membersihkan diri setiap hari, membersihkan roh kita dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan, serta kita harus mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, agar Tuhan mengampuni kita dan memberikan kita penyucian setiap hari, agar kita secara terus-menerus tidak menumpuk dosa. Kemudian pasal 30 ini ada muncul ya, bagaimana sih tips-tips yang diberikan oleh Allah untuk apa? Membuat dupa khusus yang harus dibakar dan minyak urapan kudus yang hanya untuk menguduskan para imam. Nah, minyak kudus dan dupa kudus tidak boleh dipalsukan atau digunakan oleh orang yang tidak percaya atau untuk keuntungan pribadi. Siapapun yang mencampur ramuan itu untuk penggunaan pribadi akan apa? Dikucilkan dari umat Allah. Ini benar-benar serius ya. Jadi Allah menanggapi hal ini dengan sangat serius. Minyak urapan hanya diperuntukkan bagi para imam. Dupa khusus ini berbicara tentang doa kepada Allah yang benar, Allah yang esa dan benar. Ya, ini mengartikan bahwa siapa saja yang berdoa kepada ilah-ilah atau kepada Allah yang palsu begitu ya. Atau mungkin mencoba mengambil status suci tertentu, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, maka orang itu akan dikucilkan dari mata Tuhan. Nah, sekarang sampai di Keluaran 31. Ini berbicara tentang dua pengrajin bernama Bezalel dan Oholiab yang terampil dalam menciptakan desain-desain artistik yang ada di kemah suci. Allah telah memberikan kemampuan khusus kepada semua orang untuk tugas-tugas tertentu, tetapi Ia telah memberikan semua orang kemampuan untuk memilih, untuk mengikuti serta mentaati perintah-perintah Allah. Tak seorang pun tak berguna dalam kerajaan Allah. Semua orang berguna. Namun tak seorang pun punya alasan untuk tidak percaya dan berbuat benar. Dan kemudian pasal ini diakhiri dengan mengingat untuk menguduskan Sabat, dan alasannya disebutkan di ayat 17. Inilah suatu tanda abadi antara aku dan umat Allah, bahwa dalam 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia beristirahat dan menyegarkan diri. Saudara, mari kita perhatikan
tabir itu sejenak ya, tirai yang memisahkan tempat kudus dari tempat maha kudus. Tirai ini melambangkan perpisahan yang disebabkan oleh dosa manusia, yang memisahkan Allah dari umatnya. Pada tirai ini terdapat gambar-gambar kerubim yang dijadikan secara artistik oleh para pengrajin. Setelah kita perhatikan bahwa ketika Kristus wafat di atas kayu salib, Ia menghembuskan napas terakhirnya. Kisah tersebut menceritakan bahwa tabir bait suci terkoyak dari atas ke bawah. Itu adalah sebuah mujizat, dan itu menandakan bahwa darah Kristus yang tertumpah di kayu salib cukup untuk merobek, untuk menyingkirkan tirai pemisah antara Allah dan manusia. Dan sejak saat itu, saudara, iman kepada Kristuslah yang memberi kepada kita akses ke ruang tahta paling suci di surga. Di dalam tempat kudus atau kemah pertemuan juga terdapat sebuah kaki dian yang juga dikenal dengan menorah. Ini adalah sebuah kandelabra ya dengan 7 lilin atau lampu, jadi kayak tiang begitu, 7 lilin lampu. Setelah itu kita melihat juga ada meja yang terbuat dari kayu akasia yang diletakkan di dekat kaki dian. Meja itu juga memiliki 4 gelang yang menahan tongkat-tongkat sehingga dapat dipikul di pundak para imam. Di atas meja ini kita lihat diletakkan apa yang disebut dengan roti persembahan. Roti melambangkan kehadiran Allah sebagai roti kehidupan. 12 roti panggang melambangkan ke-12 suku Israel, juga melambangkan makanan rohani yang Allah sediakan bagi umatnya setiap hari. Dan Allah masih menawarkan roti kehidupan itu kepada siapapun yang mau dengan iman menerima penebusan di dalam Kristus. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pembelajaran Alkitab, dan kita sekarang sedang belajar dari Keluaran pasal yang ke-26 hingga yang ke-31. Saatnya bagi kita untuk bertanya kepada Pak Yohanes. Berapa ukuran tabernakel itu, Pak Yohanes? Ya, pelataran itu berukuran 150 kaki dan lebar 75 kaki. Jadi seluruh area ini dikelilingi oleh rangka tiang kayu dan tirai tebal. Kemah pertemuan di bagian dalam kemah suci berukuran sekitar 45 kaki kali 15 kaki. Disinilah Musa masuk dan di sana Allah berbicara dengannya berhadapan muka. Terdapat pula tirai yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus, tempat tabut perjanjian ditempatkan. Dan semua perkakas suci disimpan di sana. Ini memberikan gambaran kepada kita tentang luasnya ya. Keseluruhan ruang ini mungkin seukuran lapangan sepak bola ya, atau sedikit lebih besar. Oke, dan tadi menyebutkan tabut perjanjian. Apa arti dari tabut ini bagi bangsa Israel? Ya, tabut perjanjian merupakan tanda yang sangat ajaib tentang kehadiran Allah di antara umatnya. Jadi tabut ini berbentuk kotak, terbuat dari kayu akasia, kemudian dilapisi dengan emas murni, baik di dalam maupun di luar. Jadi ukurannya itu 120 cm kali 70 cm dan memiliki tutup. Disebut dengan tutup pendamaian dengan 2 kerubim di atasnya. Jadi saling berhadapan dan menghadap ke dalam tabut perjanjian ini. Nah, di dalam kotak ini ya terdapat loloh batu berisi 10 perintah Allah dan kemudian sebuah guci berisi contoh mana yang Allah gunakan untuk memberi makan umatnya di padang gurun. Kemudian ditempatkan tongkat Harun yang berbunga menunjukkan bahwa otoritas keimaman Allah dianugerahkan kepadanya dan keturunannya. Nah, di balik kotak ini, saudara, itu ada seperti pengingat bagi umat terkait dengan firman-Nya, pemeliharaannya dan otoritasnya. Inilah sebabnya tabut perjanjian disimpan di tempat maha kudus. Tabut perjanjian menunjukkan kehadiran ilahi Allah. Dalam 1 Samuel 4 dan 5 ini terdapat kisah tentang orang Israel yang berdosa dan membawa tabut perjanjian ke medan perang melawan orang Filistin. Mungkin saudara masih ingat ya. Jadi kehadiran Allah
tidak menolong mereka karena mereka menyalahgunakan tabut perjanjian, dan faktanya saudara, mereka menempatkannya dalam risiko karena direbut oleh orang Filistin. Jadi mereka menganggap dengan bahwa tabut ini pasti menang. Nah, ini namanya dia untuk kepentingan pribadi begitu. Harusnya dia harus menghormati tabut ini karena tabut ini suci dan kudus dan tidak boleh kita sembarangan juga melakukan sesuatu. Nah, saudara, kita tahu bahwa Bahtera Nuh sampai sekarang juga nggak tahu ada di mana keberadaannya, dan sebuah film ya mencoba untuk menyingkap misteri Bahtera Nuh yang hilang, tetapi justru ada penafsiran yang membingungkan ya tentang tujuan Bahtera Nuh. Ya, kita tidak melihat dari doktrin-doktrin yang ada itu, tetapi kita harus melihat bahwa tabut perjanjian tidak lagi dibutuhkan. Tabut itu telah digantikan. Kita memiliki representasi Allah yang jauh lebih luar biasa, jauh lebih mulia, yaitu di dalam pribadi putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebagaimana tabut ini berisi firman Allah, kemudian persediaannya dan tanda otoritasnya, Kristus bagi orang percaya adalah firman, persediaan ilahi dan otoritas ilahi. Dan sebagaimana tabut itu mudah dibawa dan dibawa kemana saja, jadi Kristus senantiasa juga menyertai umatnya dan tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan kita. Puji Tuhan ya. Nah, sepertinya kemah suci dan perabotannya terbuat dari bahan-bahan berharga, Pak Yohanes. Dari mana mereka bisa mendapatkan semuanya itu di tengah padang gurun? Ya, kita harus ingat pelajaran sebelumnya ya, ketika orang Ibrani meninggalkan Mesir, kira-kira dia buat apa? Nah, ini kan dapat banyak persembahan dari orang Mesir, ada emas, perak, baju, kain, macam-macam lah dapat. Nah, itulah yang digunakan untuk membuat peralatan untuk ibadah ini. Sehingga kita tahu di sini bahwa Allah menyediakan semuanya dengan begitu lengkap dan cukup, sehingga tidak akan kekurangan, karena memang Allah sudah menyiapkan semuanya dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga kemah suci, kemudian tabut perjanjian, ini juga semua bisa dikerjakan dengan baik dan materi atau bahan-bahannya tersedia, karena memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Sekarang Pak Yohanes, kita sampai kepada pasal yang ke-28, di mana pakaian para imam dijelaskan secara rinci. Nah, apa yang disebut dengan efod? Ya, efod adalah jenis, kita katakan celemek ya, tanpa lengan dan berhias yang dikenakan imam di atas jubahnya, dari bahu hingga paha. Nah, deskripsi dari efod ini menunjukkan bahwa efod ini kan dijalin dengan dirangkai dengan begitu hati-hati, artistik ya, jadi menggunakan benang-benang yang berwarna, dan itu tampak sangat istimewa, bagus sekali untuk membedakan para imam dari jemaat lainnya. Lalu ada juga penutup dada yang dikenakan di dada dan terbuat dari sesuatu yang luar biasa dan dikerjakan juga dengan sangat halus dengan 12 kotak dan batu-batu mulia yang dipasang di setiap kotak, yang ini konon ya itu mewakili 12 suku Israel. Dan di dalam tutup dada ada kantong untuk Urim dan Tumim. Apa ini Pak Yohanes? Nah ini ya, Urim dan Tumim ini kan agak misterius ya. Kata Urim itu kan berarti cahaya, sedangkan Tumim itu berkaitan dengan kebenaran. Nah, kedua batu ini kemungkinan berbentuk seperti bola yang dilempar oleh imam, memohonkan agar Tuhan mengendalikan hasilnya untuk menjawab pertanyaan ya atau tidak. Kedengarannya mirip dengan pelemparan undi, namun ini tidak sama dengan melempar koin untuk membuat keputusan, tidak seperti itu. Nah, penggunaan Urim dan Tumim sebagaimana disebutkan dalam kitab Keluaran hanya diperuntukkan bagi para imam ketika bangsa itu perlu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dalam kitab Yosua, Urim dan Tumim digunakan untuk menentukan siapa yang bersalah atas dosa melalui proses eliminasi, suku demi suku, marga demi marga, dan keluarga demi keluarga. Nah, dalam kitab Yosua, Urim dan Tumim dengan tepat menunjukkan akan, kita masih ingat ya, yang mengambil barang-barang rampasan itu, dan pada akhirnya ya
dia kena masalah juga. Namun prosedur ini tidak ditemukan dalam Perjanjian Baru, tidak ada. Kecuali mungkin untuk pemilihan pengganti Yudas setelah ia meninggal. Dan kita nggak tahu ya persis seperti apa rupa Urim dan Tumim. Mungkin batu-batu yang warnanya berbeda. Tetapi kita nggak perlulah cari tahu seperti apa. Tetapi itu ada untuk kebutuhan pada masanya. Baiklah Pak Yones, terima kasih. Dan bagaimana kita bisa menyimpulkan bacaan kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-26 sampai dengan yang ke-31 ini? Saudara, hari ini tema kita adalah tabut perjanjian yang hilang, tidak hilang, hanya diganti. Dalam pelajaran kita telah mempelajari bahwa tabut perjanjian adalah benda terpenting yang ditempatkan di kemah suci di padang gurun. Kita mempelajari detil-detil kemah suci, perabotannya, bagaimana cara membawanya, serta imamat Harun dan sistem korban. Sangat detil dijelaskan. Nah, saat kita menghadiri pernikahan misalnya atau pesta ulang tahun, pasti kita akan menggunakan pakaian terbaik. Betul tidak? Betul. Ya, kita bersiap-siap, mandi, kemudian pakai parfum, pokoknya bersih lah. Nah, bacaan kita hari ini itu menunjukkan bagaimana para imam harus berpakaian sesuai dengan rencana Allah. Namun kita perhatikan bahwa tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. Pasti ada di suatu tempat. Tuhan yang tahu. Namun bagi kita saat ini tabut perjanjian tidak lagi dibutuhkan. Mengapa? Karena bagi orang percaya Kristus adalah representasi kehadiran Allah yang kita butuhkan untuk hidup dan untuk kesalehan. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yohanes. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu pada saat kita melanjutkan pembahasan kitab Keluaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.